warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kami podcast Padepokan Ki Jaga Raksa. Gimana kabar teman-teman? Semua baik-baik aja? Baik, alhamdulillah. Ya, semua juga yang menonton kita harapkan mereka sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kita ada di Pesanggerahan Nata di Praja ya. Sanggerahan Natamat Nata di Praja. Nah, Pesanggerahan Natamat dan Nata di Praja. Nah, ini yang lagi merokok ini ketua daripada Padepokan Ki Jaga Raksa. Dan yang sebelah kiri dari kamera kita ini ada Pak Haji siapa Syam. Ki? Haji Syam, Pak Haji Syam dari Ketua Majelis Zikir Kembang Saman Atakiyah. ya. Nah, Pak Haji Syam ini salah satu praktisi yang hebat lah, Yang sudah dikenal yang sudah di lokasinya tentunya. Nggak mungkin di daerah lain. Di negara lain maksudnya. Iya benar dulu kasihnya. Iya. Ya begitulah. Jadi sekarang konsepnya materinya apa ini? Kita mau ngebahas apa nih? Mau ngebahas masalah yang supranatural atau spiritual atau yang tahayul atau yang sihir atau yang bagaimana? Gimana Pak Haji? Kita mau bahas apa ini? Kebetulan di sini mungkin dari Pak Haji punya pengalaman selama menjalankan aktivitasnya sebagai praktisi majelis zikir ya Pak Haji. Iya, betul. Iya, di Nah, majelis zikir. atau mungkin dari siapa nih Pak? Manggilnya apa ini? Pak Ahmad Pak Ahmad apa Pak Ki Jaga. Jaga Raksa. Ki Jaga Raksa alias nama aslinya siapa? Kang Diandi Wardani. Yandi Wadani. Itu juga ada Facebooknya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu, atau Pak Haji mungkin sudah ada link Facebooknya atau apa, nanti biar kita tulis di bawah deskripsi. Sementara nggak bikin gitu. Sementara nggak bikin, jadi Apa ntar dibikinin sama Rahmat? Iya. bikin Oh, sama semuanya. Rahmat ya. Iya. Pokoknya Pak Mamat jagoannya itu. Ya nanti kita sampaikan lah di deskripsi link yang bisa dihubungi untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut, follow up after video podcast ini. Demikian. Jadi enaknya kita mulai dari mana nih? Jadi Dari sebenarnya saya mau bertanya ke Ketua Padepokan gitu. Kita Padepokan dulu ya, berarti Saya siap-siap Kang nanya. Jaga Raksa. Iya. Silakan Pak Haji, nanti kita bisa rolling pertanyaannya. Apa yang ditanyakan, monggo. Teman-teman disimak biar dapat ilmu tambahan. Sambil ngerokok, sambil ngopi santai. Monggo Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan bertanya ke Ki Jaga Raksa tentang kembali bahwa asal usul Ki Jaga Raksa itu dari mana sih? Sejarah Ki Jaga Raksa gitu ya. Kan ada yang bilang kalau Ki Jaga Raksa itu patih dari kerajaan Pajajaran. Iya. Sebenarnya Ki Jaga Raksa itu di setiap babat Pajajaran dari 1 sampai yang terakhir itu ada yang namanya Ki Jaga Raksa, cuma hanya orang-orang yang orang bilang itu orang-orang yang dikasih mandat nama itu gitu kan. Kalau zaman sekarang ada yang namanya Adiputra tuh, dapat gelar Adiputra. Berarti lebih kepada julukan, Julukan atau jabatan apa gimana? jabatan. Ada juga yang bilang katanya Ki Jaga Raksa itu pengawal pribadi gitu. Kalau di TV itu kan ada yang namanya Ki Maung tuh yang Iya. TV itu Ki Ki Maung Jaga Putih Raksa. itu berarti ya. Ada juga yang bilang kalau Ki Jaga Raksa itu asalnya dari Sulawesi gitu, merantau atau pengembara lah gitu. Jadilah pengawal pribadinya Pajajaran. Jadi yang benar yang mana? Kalau Versinya kalau tuh, menurut saya sih versi cleannya itu tuh yang benar yang mana? pengawal pribadi. Kalau menurut saya, karena yang namanya patih itu kan adanya di kerajaan gitu aja. Lebih ada di kerajaan gitu. Itu berdasarkan dari kacamata Karena Jawa Barat apa daerah mana? Jawa Barat. Jawa Karena Barat. Ki Jaga Raksa itu juga kan punya nama lain namanya Eyang Langlang Buana gitu. Jadi suka Langlang Buana ya. mengembara lah kemana-mana. Berarti kalau Mas Rian ini apanya? Apakah ada silsilahnya atau bagaimana? Kalau dari sisi garis silsilah
kalau dari sisi garis silsilah gitu ya. Belum digali sampai ujung gitu ya, karena mentok cuma sampai dalam Ciater di Panjalu kan. Gitu. Mungkin nanti kalau saya pulang ke Panjalu mungkin saya cari lagi deh. Itu ya, Sampai atas. itu ya. Itu. Itunya apa namanya? Silsilah. Silsilahnya. Nah, Coba bisa diambil Kang. bisa Bisa diambil Kang, dideketin ke kamera. Coba bisa dijelaskan sedikitnya gambaran biar teman-teman yang nonton ini tahu ini Ki Jagaraksa yang atas nama Riyandi Wardani ini. Urutannya Ki mungkin ditunjuk. Dideketin lagi dan nggak apa-apa ya, Maksudnya deketin. Kurang dijelaskan gitu. Jelasin ya. Nggak kelihatan. Masih deket aja, deket banget. Baik. Jadi itu ada apa namanya, ada yang namanya dalam Ciater ini mentoknya saya taunya sampai sini ya. Dalam Ciater punya anak itu namanya Nata Diprana. Nah, udah tunjuk ya ini. Nata Diprana. Nah kalau ini nih dia punya anak 2 nih, Nata Diprana, Natamat Diprana. Nah kalau Natamat ini kakek lah. Ini dia punya istri 3. Nah ini garis dari istri pertama nih, semua ini garis dari istri kedua. Nah saya dari garis istri ketiga Ini. di sini nih di bawah. Oh, masih ada bawahnya lagi. Sini nih, ini untuk lebih jelasnya aja maksudnya. Jadi namanya yang mana nih? Riyandi yang mana nih, Mas? Ahmad Riyandi Wardani dari Cibinong. Di Cibinong ya. Nah, itu Jadi kurang lebih secara garis besarnya begitu. garis besarnya begitu. Kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanya ulang nanti Nah, nanti bisa ditanya. Nah, after itu. video podcast ini. Kalau masih belum yakin lagi ya bisa langsung datang ke Padepokan Pesanggerahan Nata Dipraja. namanya. Begitu. Ki, itu Jagaraksa itu muncul tiba-tiba atau terinspirasi oleh guru atau mungkin orang tua sehingga muncul nama Ki Jagaraksa itu berawal dari mana sih sebenarnya? Jadi dulu itu saya itu suka ziarah ke mana namanya, ke makam Mbah Sanja. Mbah Sanja itu salah satu pembuka di wilayah Citarap, Kabupaten Bogor. Pak Haji, maaf nih, munduran dikit. Perutnya doang yang kelihatan. Waduh, itu perutnya aja nih kali ya. Lanjut Ki. Lanjut Ki. Jadi Biar nyaman dan nonton. di apa namanya, di salah satu pembuka lahan di salah satu Citarap, Kabupaten Bogor. Itu sejarah ke situ itu adalah sekitar 40 harian lah, 40 hari lebih kayaknya sih. Nah, setelah 40 hari lebih itu barulah dikasih nama Ki Jagaraksa. Nah, untuk apa namanya? Jadi sifatnya wangsit mungkin. Dikasih gimana nih, Wangsit, maksudnya iya. dikasih Dikasih itu masuknya Mimpi apa? Mimpi ya. lewat mimpi. Lewat mimpi. Jadi itu yang datang di dalam mimpi itu sosok dia dari mengakui mengklaim bahwa dia Ki Jagaraksa. bukan. Bukan. Jadi ngakunya itu bukan aku, maksudnya saya meyakini kalau dia itu ya yang saya jarahin tuh. Sesepuh. Oh, yang sering saya tapi jarahin. dia nggak mengklaim, Nggak. tapi di dalam mimpi melalui rasa. Nah, dia itu bilang kamu itu Ki Jagaraksa gitu. Oh, Nah, dari situ tuh dari situ dapat sehingga wilayah. sampai sekarang ini. Sekarang sekitar udah 7 tahun. Oh, Itu Haji. gitu. Ya mudah-mudahan sih Panjang maksudnya. panjang. Panjang dan ini ya apa namanya, yang terpenting adalah memberikan manfaat Iya. bagi orang-orang terutama yang membutuhkan. Jadi setelah nama itu muncul melalui wangsit mimpi, perubahan terhadap badan kita itu gimana? Sehingga kita setidaknya menguasai supranatural gitu. Gimana itu ceritanya? Ini dulu itu kan saya kan basicnya kan dari jalanan. Oh iya. Jadi setiap hari itu kerjaannya itu ngamen dari pagi sampai maghrib. Habis maghrib itu baru sejarah tuh. Begitu terus sampai itu. Nah, hari sebelum saya mimpi tuh malamnya itu saya doa tuh, ya Allah datangin rezeki yang haknya saya gitu. Nah, habis itu saya pulang tuh Pak Ji. Iya. Habis pulang
habis tidur bangun pagi ngamen, pulang ngamen itu ada tamu datang di rumah minta obatin, itu tamu pertama waktu itu. Jadi perdana banget tuh, tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba. Habis minta doa itu. Oh iya. Selang sehari apa spontan? Gak ada sehari. Jadi malamnya jarak, pulang tidur, ngamen, pulang ngamen udah nungguin di kontrakan. Maksudnya tamu perdana ini orang jauh Pak, orang dekat atau sudah dikenal atau Belum dikenal. Itu orang di daerah Gunung Putri. enggak, maksudnya dia datang tuh mimpi apa kasih petunjuknya? Nah, jadi saya tanya itu kemarin itu. Saya tanya sama dia gitu ya. Bapak ngapain Pak datang ke sini? Katanya Mas penjara katanya. Iya kalau penjara saya bilang, ya udah saya minta tolong obatin gitu. Sakit apa maksudnya orang? Sakit mah enggak, jadi dia itu salah input data di kantor jadi rugi. Oh, rugi. Sekitar 110 juta lah. Heeh. Berapa waktu itu lupa. Nah, di situ itu karena saya nggak ngerti apa-apa begitu ya. Saya iya aja gitu maksudnya. Oh ya udah Pak, ntar saya kerjain gitu. Mau dikasih amplop tuh Pak itu. Mau dikasih amplop. Apa namanya? Waktu itu mau dikasih amplop itu saya nggak terima karena kita bukan tukang ngobatin kita. yang pertama bukan tukang ngobatin, yang kedua kalau saya terima kalau gagal kan lumayan ya. ngamen 2 hari 3 hari kan aduh gitu. Nah jadi waktu itu tuh dia ninggalin itu kalau nggak salah foto bosnya. Foto Foto bosnya. bosnya. Nah itu saya ambil pas dia pulang itu tuh Pak Ji, saya ambil bekas kopi dia tuh Pak Ji. Bekas kopi dia saya ambil, foto si bosnya itu saya bakar di bekas kopinya dia tuh Pak Ji. Habis saya bakar saya celupin, terus saya doa ya Allah mudah-mudahan ini amarahnya lebur kayak Seperti kopi. kayak foto ini Nah, ya, gitu. foto ini lemburnya ya. Udah saya tinggal tuh Pak Ji. Karena ya kalau gagal pun juga toh dia belum ngasih duit, maksudnya nggak ada tanggung jawab gitu kan gitu. Terus juga saya bisanya begitu, ya udah saya lakuin begitu. Nah paginya saya ngamen lagi biasa, malamnya orang itu udah ada di rumah lagi. Hasilnya gimana? Nah dia bilangnya sih katanya dia apa namanya bosnya itu nggak marah sama dia, yang dimarahin malah apa Yang namanya, lain. teman-teman yang lain, karena pesannya dia itu kemarin nggak apa-apa deh saya dipecat, yang penting saya nggak dimasukin penjara atau nggak disuruh ganti gitu. Ternyata apa namanya efeknya di luar dari apa yang dia mau lah. Nah di situ kalau nggak salah saya pertama kali dapat mahar itu dari dia itu 1,5 juta. Alhamdulillah. Itu pertama kali itu. Jadi nggak Habis ngamen itu- tuh berarti? Nggak ngamen 2 minggu. Oh, aduh. 2 minggu ngamen udah gitu. Maksudnya traktir nggak itu? Ngamen 2 minggu. Nah dari situ tuh, dari situ banyak teman-teman yang maksudnya yang biasa teman saya ngamen itu tahu kalau Akhirnya saya suka jarah. dari mulut ke mulut Dari mulut ke mulut tuh. sampai akhirnya ya sampai seperti Sampai ini sekarang. gitu ya. Jadi tuh Gitu. dulu itu awal itu pasien itu dia sama teman-teman ngamen gitu masalah-masalah perempuan gitu. Terus konsep ngobatin yang dibakar foto dengan kopi itu maksudnya itu sihir apa memang ada petunjuk bisikan atau gimana itu kok bisa muncul? Sirnya aja begitu. Sirnya aja gitu. Sirnya aja begitu. Jadi alami aja gitu, Alami natural aja ya. Natural. Dari situ. Kalau boleh di sirnya itu apa tuh sirnya? Maksudnya kayak niat alami gitu. Niat Dorongan alami alami maksudnya. itu ya maksudnya ya. Maksudnya Dari dalam hati gitu lah ya. itu doang. Maksudnya ada doa-doa juga tuh. Ki. Enggak ada. Berarti memang Ini keajaiban nih para berarti penonton. memang suatu pembuktian Itu bahwa keajaiban bahwa nih ya. bahwa dari mimpinya itu mungkin ya iya, kalau iya, kita iya. hubungkan itu ada suatu pembuktian. Enggak ada doa. Dan silsilah itu juga menunjukkan bahwa dari apa yang dia lakukan dari awal itu ada satu kebenaran juga Iya. berarti silsilahnya. Memang kalau sudah bawaan orok, Oh. ibarat kata orang Betawi mah ya, bawaan orok ya udah Gitu, Pak. selalu dapat petunjuk aja tuh apapun Setelah jati. setelah dapat satu pasien perdana ini, terus kelanjutannya gimana tuh Ki? Belum Kalau obatin. sekarang kan yang saya tahu kan, wah itu mantap kan gitu kan. Pokoknya apa ya namanya? Kayaknya lebih kepada pakar peramu minyak segala macam itu gimana itu ceritanya? Nah dulu juga begini. Dulu itu setelah dapat pasien itu terus teman-teman juga apa namanya minta wiritin gitu ya. Heeh.
Itu belum buka minyak, belum. Oh belum. Dulu itu sampingan itu ngamen sambil jualan batu ada namanya batu mani gajah dulu itu. Oh zaman boomingnya batu. Sebelum booming batu kita sudah bergerak di bidang batu ya. Iya dulu teh. Nah itu ada zaman batu mani gajah namanya itu, bukan mani gajah asli ya, maksudnya namanya aja. Jadi batu mani gajah. Tapi bukan batu aki, bukan. Batu aki. Batu aki. Di situ itu Maksudnya batu aki itu ditempa sendiri apa memang ada orang yang nempa sendiri Jadi sudah waktu jadi cincin gitu? jadi yang saya jual bahannya doang. Oh bahan. Nggak. Kemana itu maksudnya dijual? Jual ke Facebook. Jual ke Facebook. Kita lucu begini. Dulu itu jual tuh ya kan, posting di Facebook. Harga sekilo 200.000. Kalau ada yang mau beli masih jual sekarang. Masih ada. Ah, Masih ada. masih. Serius? Jual, masih. Ya nanti kalau ada yang nonton ini biar kalau mau pesan tertarik bisa Cuma tanya khusus buat langsung. tukang batu gitu, bukan. Maksudnya kalau ada ya liatin lah biar orang. Nggak ada di sini, Oh Mas. nggak ada. Oh nggak ada. Berarti nyari dulu. Gitu. Nah jadi jualan batu nih ceritanya, diposting di Facebook. Nah ada yang nyangkut itu bukan nanya batu, nanya minyaknya, minyak mani gajah ada apa enggak, kata dia begitu. Minyak mani gajah, apa namanya, karena kan pada saat itu kan awam gitu ya soal minyak-minyakan begitu. Tanya, Mas jual minyak mani gajahnya enggak gitu. Wah, apa nih, saya nggak ada gitu. Saya jual cuma batunya aja Mas gitu. Oh ya udah. Terus saya nanya sama dia tuh, Kan emang nggak disampaikan ke itu yang nanya mani gajah, cari aja di Lampung gitu. Siapa Enggak. tahu ada yang Enggak. kencing gitu. enggak. Jadi waktu itu tuh, nah pas begitu saya bilang emang biasanya itu belinya di mana Mas, harga berapa sebelum itu? Oh saya biasa belinya itu di daerah Lumajang katanya. Jawa Timur. Jawa Timur. Lumajang Sragen. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sragen Jawa Tengah. Nah saya biasa beli sama dia itu 200.000 Seberapa? satu botol. Satu botol. Nah saya mikir tuh, daripada saya jual sekilo 200.000 dengan saya jual satu botol 200.000, bener nggak? Kan gitu. Ya udah saya bilang, Mas ada nih Mas, nggak taunya gitu. Nah habis dari situ saya cari info tuh mani gajah itu sebenarnya fungsinya buat apa sih minyaknya kan gitu. Ternyata kan apa namanya, di artikel itu kan disebutkan buat pelet lawan jenis, pengasihan, pelaris dagang dan lain-lain gitu ya. Habis dari situ saya tumbuk tuh mani gajahnya, batunya saya tumbuk, saya masukin ke botol, saya isi minyak apa namanya, kasuri kijang kalau nggak salah. Saya bawa ke makam, saya wirid di makam, karena udah transfer kan orangnya jadi harus dibikin. Terus besoknya saya kirim, sampai sana dipakai sama dia itu sakit perut Pak Haji kan. Itu salah, maksudnya salah jampe mungkin kali ya. Itu pertama kali itu sakit perut 3 hari. Ngabarin saya mulut orang, saya sakit perut Mas habis pakai itu 3 hari saya nggak itu kenapa Mas ya gitu. Ya karena saya nggak tahu gitu. Terus saya bilang ya mungkin nggak cocok kali Mas, buang aja gitu. Itu awal minyak tuh, dari situ tuh saya jual minyak. Tapi akhirnya itu memang nggak ada hasil Hasil apa tuh? dari pembuatan pertama tadi. Pembuatan pertama gagal. Gagal. Orangnya sakit perut. Orangnya sakit perut. Salah. Terus waktu pembuatan minyak berikutnya yang sukses itu di minyak apa tuh? Dulu itu awal pertama kali jual minyak itu apa namanya, bulu perindu tuh. Bulu perindu ya. Dari situ ya. Berarti. Jadi maksudnya minyak itu ditambah dengan bulu perindu gitu. Enggak. Oh iya benar dulu. Oh, minyak dengan bulu perindu. Maksud cerita bulu perindu dapatnya di mana? Kan kalau kita tahu sekarang itu kan bulu perindu itu kan ada grade-grade gitu. Ada dari yang ilalang. Iya. Ilalang itu masuknya bulu perindu juga. Cuma dari bambu ya. Ada yang dari bambu, ada yang dari sarang elang, ada yang dari bulu alis jin. Nah, dari keempat itu punya energinya masing-masing, tergantung usaha kita buat ngambil si bulu perindu itu. Kenapa grade paling rendah itu dari alang-alang? Karena gampang nyarinya gitu. Berarti jenis rumput itu. Alang-alang itu alang-alang di hutan atau alang-alang alang-alang di apa, banyak di pinggir jalan kayak di tempat biasa, di bukan lapangan hutan. bola biasanya banyak. Dari situ yang paling bagus. Enggak, Nah, maksudnya itu yang grade grade- paling rendah. grade paling rendah. Karena gampang untuk di
dicari gitu kan, Dicari, terus bahan bakunya banyak ya. energi buat kita ngambilnya juga nggak nggak banyak banget gitu. Terus naik ke sarang elang yang kita harus butuh energi lumayan lah buat manjat pohon kan. Maksudnya Bulu Perindu itu sendiri memang punya kekuatan gitu maksudnya. Punya kekuatan Enggak, sebenarnya. di samping alamiah, apa mungkin ada usaha Ki Jaga untuk ngejikirkan lagi gitu maksudnya. Kalau pada saat itu kalau pada saat itu karena masih belum paham gitu ya soal seperti itu ya, mengalir begitu aja sih. Maksudnya dulu itu kan yang karena ingat waktu pertama kali nanganin pasien itu mengalir begitu aja kan gitu, jadi diterapkan gitu. Bahkan dulu itu yang datang ke rumah itu kayak macam misi kebal, terus pesugihan dulu. Dan di saat itu ngisi kebal itu nggak nggak pakai ajian, enggak dulu, karena masih polos mungkin kali ya. Maksudnya polos dalam artian masih belum paham soal begitu, dan efeknya bagus gitu kalau untuk kekebalan gitu, tajrib lah. Beda dengan sekarang, maksudnya yang kan kalau sekarang kan karena udah tahu tata cara, maksudnya harus tawasul dulu, harus wirid ini dulu apa segala macam, jadi yang kemarin tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi yang paling grade terbaiknya tuh yang Dari bulu mana? alis jin. Dari bulu alis jin. Karena kan jangan kan mau ngambil kan gitu aja. Siapa yang mau ngambil alis jin? Siapa yang mau ngambil alis, makanya itu yang paling tinggi sebenarnya mah dari. Tapi maksudnya Aki juga punya itu, maksudnya barang-barang itu, maksudnya yang termasuk grade paling terbaik itu dari Kalau grade alis paling jin. terbaik dulu punya cuma satu doang dulu tuh. Maksudnya dikasih apa melalui mimpi kan? Enggak, Atau jadi waktu konsepnya? jarah itu jatuh aja, maksudnya pas wirid itu tahu-tahu ada gitu ya, bentuknya mah panjang lah segini. Kalau dibilang itu kayak bulu apa ya, kayak bulu hidung tebalnya. Oh, setebal itu. Heeh. Selembar. Selembar. Kayak ini kali mungkin sapu injuk ya. Sapu Injuk ya. Lemas tuh Pak Haji. Lemes tapi. Lemas, cuma ujungnya itu kan kalau kalau rambut itu kan ujungnya itu kan ada Tapi yang di bukan sapu kepala ijuk gitu ya, tuh. bukan. Bukan. Ada yang di kepala itu Putih. Ada iya yang ada dasarnya itunya, ya. yang dasarnya itu kalau kena tangan berdarah Pak. berarti tajam secara ini ya. Secara maksudnya kalau dilihat biasa mah enggak. Secara fisik mah Secara nggak fisik, mungkin ya. lah kayaknya bisa bikin berdarah gitu ya. Cuma ya berdarah itu dulu banget. Kalau sekarang nggak ada, pada hilang pas waktu pindahan gitu, pindahan dari rumah mertua pindah, banyak yang hilang. Fungsinya BP itu sendiri buat apa nanti? Kalau memang yang grade Yang asli. yang paling tinggi dari paling bulu tinggi alis. itu. Kan begini, kenapa harus dari bulu alis jin? Jin itu kan identik sama gondorwo lah gitu. Iya. Itu jin laki-laki. Mungkin banyak kali cerita-cerita yang emang gondorwo itu bisa punya gendam khusus gitu, maksudnya yang si perempuan tahu-tahu jalan ikut dia kemana kan Iya. gitu. Terus yang jahilin yang istri yang lagi di rumah sendirian kan dia tahu-tahu itu. Mungkin begitu. Makanya di bulu alis jin. Itu lebih jatuh lagi itu mah ya. Bagus. Secara Itu tanpa harus tanpa ada, ini ya. kecuali yang ketiga diisi itu. lagi gitu. Kalau yang ketiga itu kan energinya masih kecil gitu, jadi harus ditambah. Itu Enggak, selanjutnya Aki ini sekarang menangani apa aja sih sebenarnya? kalau dulu kan ada kebal juga apa segala macam, dulu masih saya tampung karena nggak itu ya, maksudnya belum bisa milih-milih. Kalau sekarang ya palingnya cuma minyak aja, paling minyak terus raja paling. Cuma khusus jalur mahabbah, Mahabbah, pengasihan, Pelet penelitian gitu ya. ya. Pelet. Nah, kalau misalkan kalau minyak itu memang ada tarifnya khusus gitu. Atau mungkin kalau pengobatan ada tarif khusus mungkin buat penonton siapa tahu yang berkenan. Kalau masalah itu Ini Adi pakai media apa memang Pakai langsung media. bisa ke rumah gitu kan untuk ini tamu? kalau banyak yang ke rumah juga banyak. Kalau emang jalurnya itu maksudnya susah untuk ditempuh, misalnya entah
dia di luar kota atau segala macam dikirim juga bisa gitu. Kalau untuk pengobatan sih maksudnya kalau emang bisa kita pakai air putih ya kita pakai air putih. Kalau emang harus ada sarana yang harus disiapkan ya pakai sarana gitu ya. Pengobatan seperti apa biasanya sih? Pengobatan kalau saya pribadi sih Yang udah pernah itu aja. santet. Cuma kalau dari medisnya maksudnya nggak ada yang datang dari medis karena mereka tahu kan ya kalau Seperti apa waktu itu menangani kasus santetnya itu dia di mana ditanamnya itu? Yang dia rasain waktu itu apa? jadi Dan udah berapa lama itu? itu masalah tanah warisan. Jadi itu dari kejadian itu tuh maksudnya saya berpikir itu kalau jin setan itu pintar Pak, pintar banget, pintar dalam artian begini. Jadi satu rumah itu istrinya, maksudnya suaminya, anaknya, kakaknya itu taunya yang sering masuk ke si cewek, maksudnya ke si ibu itu tuh karuhuna gitu, bukan dari Jadi bangsa jin kiriman. bukan dari kiriman. Ngakunya itu saya leluhurnya gitu, udah itu masalah sakit yang di kaki lah apa segala macam ikhlasin aja kata dulu. Nah dari situ ya nggak pakai apa-apa sih, maksudnya berjalan begitu aja. Di saat itu diancam baru ngaku kalau dia itu Kiriman. bukan dari Masa si pelaku itu kayak kesurupan gitu. kesurupan. Jadi awalnya itu kakinya sakit, maksudnya Nah, itu sakit ya. maksudnya nggak bisa jalan sama sekali. Dan memang kata keluarganya itu ada masalah sama keluarga yang lain buat masalah tanah dan rumah itu gitu. Begini lah mungkinnya warisannya. Sekali Ya. datang apa dia? Sekali datang alhamdulillah Dia bisa sembuh ya. Informasinya waktu itu udah berapa lama katanya? Dia kalau nggak salah setahun setengah. tahun setengah. Maksudnya anehnya si jin itu kepikiran gitu kalau ngaku karuhun. Kepikiran banget. Karun itu apa karun? Karuhun itu apa namanya? Sesepuh. Sesepuh lah, kakek, nenek, Buyut-buyutnya lah. Buyut ya. Gitu. Dibilang kok kepikiran juga Jadi ya. seberapa sampai sekarang udah sembuh kan, Udah nggak ada sembuh. masalah lagi ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, terus bicara tentang minyak itu marketingnya sampai mana sih minyak yang kita produksi di Padepokan ini? Kalau minyak itu macam-macam sih Pak. Coba apa aja sih? Ini dia rusuh sih ini. Ngomong bukannya. Nih, diem ya. Ada energi yang tidak diundang. Jadi kalau minyak kita Apa aja minyaknya bisa disampaikan di khusus pelet sih maksudnya ya. Waduh, Kita pemirsa nih, kalau ada masalah dengan percintaan. Silakan datang ke Padepokan Jaga Raksa ya. masalah hati. Masalah hati, masalah jantung, ampela itu. Jadi masalah hubungan. Maksudnya kalau minyak ini sifatnya pesen melalui Biasanya sih orang pesen melalui online gitu. online. Jadi kan banyak juga orang-orang yang nanya itu. Maksudnya untuk minyak ada tarifnya gitu, Ki? Karena ada sarana ya. Ya maksudnya kan disampaikan Iyalah. itu ke penonton gitu maksudnya. Ada. Biar mereka kalau mesen itu kan udah Kan jelas. pakai duit bukan pakai daun. Ada sedikit. Enggak, pemasarannya sampai sejauh ini udah nyampe mana gitu, Ki? Paling jauh Irak. Luar biasa. Irak. Maksudnya Irak ini orang kita sendiri, Orang kita sendiri. memang pribumi sana, orang Orang Iraknya sana. sendiri. Itu bahasanya Luar bagaimana biasa. waktu itu bisa? Kan ada Google Translate. Oh gitu ya. Untung masih pintar. Alhamdulillah saya pinter Google Translate. Oh, yes. Alhamdulillah. Kalau bahasa Arab sih. Sampai berapa paket ya pesen orang-orang Irak? Itu pokoknya bertahan sekitar 6 bulan lah. Terus Maksudnya pesan mulu gitu. setelah dia pakai, ada nggak komen ke kita gitu? Dulu itu yang awal dia pesen di saya itu soal keilmuan. Keilmuan dalam artian itu ya dia mungkin mau kali ya maksudnya merasakan hal-hal itu. Betul. Karena kan mungkin kalau di daerah sana itu kepercayaannya kurang lah untuk Ya hal kalau nggak ada transaksinya nggak mau mesinnya kayak gitu kan? Cuma kan 6 bulan dia pesan. Keilmuan apa? Keilmuan apa Dulu itu? apa ya? Kalau nggak salah buat
mendeteksi kalau di sini tuh ada ada unsur Oh, baik. dia lebih peka untuk lebih peka. mata batin kali ya. Oh itu. Dulu cuma Berhasil tapi berhasil. alhamdulillah berhasil. Nah selanjutnya baru tuh dia beli minyak pelet. Nah yang hebatnya orang kita nih Mas. Minyak itu kan paling bagus ya dari Betul, apa, dari daerah mereka ya. mereka begitu. Timur Tengah lah ya. Nah, cuma kenapa beli minyak di kita? Gitu. Padahal mah bahannya dari sana-sana juga. Cuma masalahnya kan itu alami itu sih. Kalau kita kan sudah mulai ada doa-doa gitu yang dimaksud. Makanya hebatnya orang Indonesia itu beli dari sana itu 100.000, balikin ke sana itu 1 juta. Oh, gitu. luar biasa. Hebatnya gitu. Kalau saya mah Enggak ya. Enggak apa belum? Itu pasti. Ya tadi minyaknya apa aja tuh belum dijawab tuh. Ya kan Apa kalau aja misalnya kalau sekarang minyak- itu yang paling best best seller gitu loh. Yang paling orang minatin itu minyak darah wayang. Nah, minyak darah wayang terus jaran goyang. Gitu. Darah wayang, jalan Darah goyang, paling apalagi orang minatin gitu. Darah wayang itu bertahan dari tahun 2018 sampai sekarang masih. Nah, minyak itu memang dikasih doa atau jikiran-jikiran jikiran khusus. memang khusus itu ya. Jalan goyang itu Jalan untuk goyangnya. untuk apa aja? Misalnya bisa dipakai untuk apa aja? Lebih fokus kemana sebenarnya sih jalan goyang tuh? Kepelet maksudnya ya. Kepelet, kepelet atau Mahabah, kepelet ya. cekian atau Mahabah itu kan apa Kecintaan ya, kecintaan seseorang atau siapapun lawan jenis Ya. gitu ya. terus Di pengasihan kantor, di apa segala macam yang lah ya. umum gitu ya. Yang umum apa umumnya. rezekian itu masuk ke pengasihan. Jadi udah masuk ke situ. kalau minyak darah wayangnya Darah wayang itu khusus buat pelet doang. terus kepelet aja. Pelet tatapan, colekan, terus apa namanya media foto tuh, kirim mimpi. Kirim mimpi, oh kirim mimpi. Jadi para pemesan banyaknya di situ yang Iya, pesan ya. sudah bisa. Luar biasa. Jadi nanti kalau apa namanya kalau mas-mas ini mimpi basah berarti itu ya, berhasil. Darah wayang gitu. Iya, iya, iya. Soalnya berarti ya. Bisa. Tapi itu laki perempuan bisa ya? Dari perempuan bisa. Bisa ya. Tim kamera juga sama aja pakai. Gambarnya juga sama. Kamera, kameramen, Kameramin. kameramen. mencakup Itu marketing. apa masalah minyak? Minyak itu kalau boleh tahu, Angkira Jaga Raksa nih, Gimana tuh? market ya, dalam arti yang pembelinya ini, mereka ini yang membutuhkan ini yang punya statusnya yang memang sedang rumit Atau biasa aja gitu. atau gimana? Paling banyak tuh kasusnya apa? Kondisi sosialnya bagaimana maksudnya kasusnya mungkin Ki? Yang paling untuk yang berkeluarga, kita mulai dari yang berkeluarga dulu. Yang berkeluarga tuh seperti apa? Dari apa namanya, dari ya orang-orang yang Paling banyak Maksudnya lah Ki gitu. bisa ditunjukkan mungkin ke kameramen untuk jenis-jenisnya gitu, jenis minyak mungkin. Nanti kalau apa namanya? Iya, nanti session kalau berikutnya. podcast ini banyak yang nonton nih. Oh, sadap. podcast ini banyak yang nonton, ke depan kita kasih bonus, Bonus. Tapi Kasih ada. bonus buat itu. tapi ada syaratnya. Ya syaratnya sih nggak Pokoknya tontonnya susah. lagi terus. Gimana caranya? Ya jadi tadi marketnya gimana? Minimal teman-teman kita. Yang tadi Jadi gini, jadi Yang- ternyata yang pengguna minyak pelet itu bukan hanya orang-orang yang hubungan rumah tangganya itu rumit Pak. Orang-orang yang hubungan rumah tangganya adem juga. baik-baik juga pakai. Pesan juga. Pesan juga. Artinya lebih setia lah mungkin ya gitu kan. Lawan Oh, jenisnya. gitu. Lebih setia Lebih setia sama yang mana? sama Bisa pil juga. will Iya. gitu ya. Kalau wanita idaman lain. Maksudnya itu Iya. semua kalangan tuh Ki. Yang pesan tuh semua Semua kalangan. kalangan. Ada Jadi- nenek-nenek mungkin yang udah lebih tua pengen ngejerat Ada. kakek-kakek atau mungkin yang muda ada juga ya. Kalau di antara janda sama duda banyakan mana? Bagian janda sih. Banyakan janda Yang mesen itu. yang mesen. Ya nggak juga sih, maksudnya targetnya kebanyakan janda gitu. Oh iya ya. Gitu, Ya Bang. secara historis yang pernah ngejual gitu maksudnya Kebanyakan sih ya duda, banyakan duda kebanyakan sih duda. laki-laki ya. Laki-laki. Tapi kalau untuk masalah misalkan gangguan rumah tangga
Gangguan itu maksudnya gangguan secara ilmiah gitu loh. Ada juga, Ada, tapi nggak banyak ya. nggak banyak, Berarti alhamdulillah orang Indonesia masih baik-baik. masih baik-baik, masih pada akur lah. Ya, itu dari minyaknya. Terus kalau masalah pelet itu sendiri itu kalau kan suka ada beli nih minyak pelet ya. Itu sebenarnya butuh perawatan atau enggak sih? Untuk perawatan itu bagaimana? Tergantung sebenarnya, tergantung. Kalau memang yang energi yang dimasukkannya itu hodamnya itu nggak jelas gitu, dalam artian nggak jelas itu kayak jin nggak jelas gitu. Nggak jelas gimana? Nggak, Izin kan emang nggak jelas. maksudnya jin apa ya, maksudnya yang nggak permanen maksudnya itu. bukan yang apa namanya, yang energinya itu bukan energi ruhaniah gitu. Ya, harus dirawat karena kan ada Energi rohani ya. Supaya yang nonton tahu kalau di ruhaniah lebih itu paham mereka ini. energi apa ya, energi wirid gitu. Oh, bukan dari energi wirid. Nah, yang bukan dari energi wirid Itu harus harus dirawat. dirawat. Itu kan karena begini, yang namanya hodam itu kan pembantu lah gitu. Iya, Yang namanya betul. pembantu dan tuan itu kan harus ada apa, sinkronisasi dan perjanjian lah gitu. Perjanjiannya gimana itu? Ya entah kasih kopi. Oh, cuma kasih rokok. seperti kita punya apa ya, punya teman atau Ya, punya subuhan berarti ya bahasanya punya bahasanya. subuhannya lah ya. Beda lagi dengan ruhaniah. Kalau ruhaniah itu kan cukup pakai dengan wewangian lah gitu. Karena dari Media. golongannya kan juga beda. Media untuk menghadirkannya begitu maksudnya kan. Nah, maksudnya untuk merawatnya gitu. Oh, jadi ada dua ya, Dari dua. dari yang kerohanian itu nggak perlu dikasih kasih kopi apa segala macam, nggak usah. nggak perlu. Sama yang satunya lagi Satunya lagi non dari- kerohanian gitu ya. Kayak Artinya bukan dari Wewangian, jikir-jikiran. ya. Bukan dari jikir-jikir, itu biasanya dari apa dia? Ya, ajian. Apa? Ajian. Ajian. Ajian berupa mantra. Mantra ya. Mantra. Itu kan jalur kiri masuknya. Oh, yang dimaksud dibilang jalur kiri itu Ya, jalur ajian. jalur-jalur ajian. Yang apa yang dia bikinnya itu pakai darah. Darah. Kayak ada campuran darah. Oh, Terus gitu ada- ya. Itu Ki, maksudnya minyak yang sudah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol itu maksudnya ada kadaluarsanya nggak tuh Ki? Nggak ada kadaluarsanya ya. Nggak ada. Maksudnya ketika nggak dipakai Nggak apa-apa. nggak berkurang ya hodam itu, artinya kekuatan mantranya ya. Nggak. Bahkan karena dipakainya itu pakai ruhaniah, energi ruhaniah itu jangankan nyebrang laut, nyebrang benua juga bisa. Ya, Nah, yang jadi dipakai itu ruhaniah. Iya, iya. dengan catatan itu Pak Haji, Berarti nggak ada batasannya untuk yang jalur rohaniah tadi. Tapi kalau untuk yang Jalur kiri, mantra kiri. itu ada batasan ya. Ada batas. ada batasannya. Batasan maksudnya artinya expirednya. Expired Expired ketika ketika- kita si hodam itu nggak apa namanya nggak dikasih kopi, nggak dikasih. Dia Nggak, maksudnya itu yang syarat-syaratnya disampaikan kepada pembeli gitu maksudnya. Untuk tetap merawat itu gitu ya. Cuma bayangan sih kalau minyak di sini kan siap pakai lah. Siapa kayak yang nggak pakai, Siap. mereka udah nggak urusan kayak gitu lagi ya. Jadi mereka tinggal menggunakan aja ya, memanfaatkan. Nah, saat ini mulai mengarah kepada produk yang siap pakai Yes. gitu lah ya. Jadi pelan-pelan. Jadi untuk minyak itu memang Aki sendiri meramu gitu ya. Itu kebanyakan dalam satu flash itu berapa cc? Itu ada sekitar 3 miliar. 3 miliar. Rencana ada nggak mau naikin berapa mili? Belum ada. Segitu. Oh berarti Ini masih- botol-botol kecil ya Ki ya, yang Botol ukuran 3 sampai 4 mili itu yang dipakai ya. 2, 3, 4 lah. 2, 3, 4. Nah, biasanya reaksi itu kan dari yang udah-udah tuh make ya. Itu yang paling bagus sering dibeli, yang reaksinya paling cepat itu tadi ya, minyak jarang goyang sama MDW. Dan Oh gitu. kalau dari jimat-jimat lain kan raja ada sukubus, namanya sukubus juga bagus. Oh. Cuma itu iya. jalur kiri maksudnya. Kalau sekubus jalur kiri. Ya kalau mau kalau boleh tahu nih Ki, omset per bulan berapa gitu? Miliaran. Waduh. Oh luar
luar biasa. Buka itu. dapur kalau kayak gini nih. Takabur. Buka dapur. Bukan dapur. Maksudnya dapur 2 gitu maksudnya. Nanti mungkin gitu ya, kalau masalah apa namanya omset dan lain-lain itu ntar saya tanya sama si bapak di balik itu. Oh. Yang pasti gini, yang pasti begini Pak Ci. Maksudnya kita dibalik Aki sebagai ini apa namanya pramu ini memang ada untuk marketingnya. Ya. Jadi ya memang dibalik apa namanya nama besar Ki Jagaraksa gitu kan, ya ada orang-orang hebat di belakang, maksudnya orang-orang Luar yang emang biasa. siap buat apa namanya Tempur. buat apa Backup namanya, backup. Aki sendiri ya. terus yang buat apa namanya ngelayanin Iya. Pelanggan, kan servis ada, ya. gitu. Karena pada dasarnya kita manusia nggak bakal Iya. mungkin bisa sendiri gitu lah ya. Kita butuh orang lain lah. Maksudnya proses rekan kita yang tergabung dalam Aki ini maksudnya pilihan apa memang temen apa memang sudah memahami tentang hal-hal seperti kayak gini apa gimana? Macam-macam campur. Macam-macam campur. Ada yang Campur, ya. emang temen, ada yang emang yang paham, ada yang emang juga teman yang paham kan gitu. Jadi artinya Kan mungkin enak kalau temen yang paham. Ya, iya. Enggak, artinya mungkin Aki kan enggak terganggu dalam bidang jikirnya nanti ya, dalam proses pemisihannya. Jadi sudah ada bagian-bagian lah ya. Iya, iya. Begini sendiri. Jadi kalau sistem pengiriman mungkin kita pakai media apa? Ya? Kok pas saya juga mau nanya pengiriman ini. Ya kan? Kalau pengiriman ya ekspedisi. Oh, ekspedisi. Kita Enggak, belum maksudnya ada yang manual nggak langsung didorong oleh pegawai kita ke sasaran gitu. Nggak ada sih, biasanya orang-orang yang deket dan emang maksudnya jaraknya masih bisa ditempuh ya datang. Oh. Kalau untuk yang jauh gitu datang ekspedisi. Enggak, maksudnya ditambah ada penyalur nggak Ki? Misalnya ketika Aki sudah ini ada misalnya orang yang datang dan dia menyalurkan lagi sih produk Aki. Oh, itu. Oh, reseller. Ada juga ada. Banyak. Reseller banyak. Ada sih. Terus sistem komisi apa? Enggak. Sudah. Jadi kalau kan banyak Nah. juga reseller maksudnya di internet juga banyak lah orang-orang yang jual benda bertuah itu. Dan maksudnya sedikit sih yang satu dua lah gitu yang beli produk sini gitu, beli sini terus dijual lagi gitu. Kalau untuk reseller yang deket kan ya sistemnya apa namanya ngambil barangnya di sini terus dia langsung sini jual. lagi. Kalau yang kedua sistem resellernya itu dia Dia beli lalu dia bawa terus dia jual lagi sendiri. Oh, sistemnya gitu ya. Ada juga yang kedua tadi dia memang dekat di sini dia ke sini dia ambil. Jadi sistem stoknya ada yang bayar sama yang prabayar tuh. Ki, ketika kembali kepada matrik awal, Ki, maksudnya ketika Aki dapatkan wangsit itu melalui mimpi, melalui proses sejarah, apa mungkin Aki sekarang perawatan keilmuannya ada guru nggak tuh? Ki? Atau orang tua yang dituakan? ada. Karena umurnya mungkin tua ya. Enggak. Mungkin ada nggak itu sekarang? Ada Nah, beberapa lah. ya mungkin kalau cerita dulu kan Aki masih otodidak kan dalam hal keilmuan, mungkin tidak ada mantra, tidak ada doa. Kalau sekarang artinya mungkin sudah jelas. Apa mungkin Aki sudah punya buku pedoman khusus mungkin? Kalau kitab ada kitab gitu, nanti mungkin dibahas lah kitabnya Di season lain. di sesi berikutnya. Oh, Gitu. Tapi ada jadi maksud kita punya simbol, kita punya ini segala macam gitu ya. Ada semua. Maksudnya itu keilmuan yang tadi ketika ada kitabnya memang hasil daya cipta kita apa memang kita ngumpulkan dari sesepuh leluhur atau orang tua Biasanya sih ngumpulin. ngumpulin ya. Ngumpulin. Ada beberapa juga yang emang kayak yang emang dikasih gitu ya. Dari gue juga ada, cuma nggak banyak. Oke. Cuma yang mudah-mudahan bermanfaat lah. Oke, mungkin bicara padepokan, maksudnya kita merekrut ini nggak murid gitu dalam padepokan ini. Kita kalau di sini itu bukan murid ya, maksudnya apa namanya, lebih ke kekeluargaan, Rekanan apa? Maksudnya Pertemanan. kalau emang mau belajar datang ya datang, ntar diajarin
soalnya kan serius gitu. Bicara padepokan kembali kan lebih condong ada ketika padepokan itu selalu dilengkapi dengan silat atau pencaksilat mungkin Silat gimana? ada Ya. silatnya namanya padepokan silat Cicinde namanya. Nah, Cicinde ini dari siapa maksudnya Ki? Bisa muncul kalau padepokan Cicinde itu. Hmm. Cicinde itu dari mertua. Oh, Orang tua. memang ada warisan. Ada warisan dari mertua. Cicinde. Jadi Cicinde itu Maksudnya mertua bisa dihadirkan itu Bisa. untuk gerakan-gerakan dasar, gerakan jurus mungkin. Jadi untuk maksudnya info sedikit aja gitu. Cicinde itu silat khas dari Bogor. Kan kalau untuk Jawa Barat Cimande, kalau di Bogor namanya Cicinde. Cicinde itu apa namanya ya? Adik dari Cimande. Mungkin kan kalau Berarti sekarang itu kan artinya adopsi dari Cimande ya Cicinde ini. jadi kan kalau kita nyari Cimande yang murni itu kan sekarang mungkin jarang gitu. Betul. Nah, Cicinde masih murni, maksudnya Cimande yang dulu gitu ya. Cimande yang dulu di Cicinde masih dipakai, yang beda cuma kelitnya aja. Selebihnya jurus-jurus yang lain itu masih sama kayak Cimande yang Kayak dulu. Cimande. Gitu. Nggak, maksudnya untuk mertua masih berkembang maksudnya untuk Masih. padepokan itu masih terus. Ya. Cuma karena udah tua gitu, jadi nggak produktif dulu. Iya. Ya harusnya mungkin ke Aki dong turunnya ya. Harusnya cuma gimana ya, Tapi maksudnya udah ada delegasi itu Aki Ada. untuk memimpin padepokan orang tua ya. Mungkin Pak. Mungkin Ada Bapak pertanyaan Rahmat lagi? kali mau nanya umur saya berapa begitu, saya nggak apa-apa. Kameramen. Kameramin. Jadi ini ya podcast ini intinya menyampaikan kurang lebih ini background daripada Ki Jagaraksa dan siapa dia, dari mana dia, silsilahnya tadi udah disampaikan di menit-menit awal tadi kita buka. Dan juga produk-produknya juga apa yang dibuat dari padepokan Ki Jagaraksa ini. Mungkin mau ditutup kali ya podcastnya sementara. Karena nanti pokoknya jangan lupa dibagi ini lah. Bagiin kemana kan terserah. Yang penting aja. Ya nanti untuk video ini, untuk podcast selanjutnya mungkin membahas bisa juga produk Ki Jagaraksa tentang misalkan masalah khusus minyak ini kita perdalam lagi supaya market ini paham dulu gitu loh sebelum membeli, sehingga tidak tersalah paham ibaratnya begitu. Jadi biar ya kita bisa jadi win-win solution gitu deh, tidak ada yang dirugikan gitu. Intinya kita dari Ki Jagaraksa ini padepokan, dan mungkin dari Pak Haji sendiri juga kita namanya membuka seperti ini tentunya itu untuk memberi manfaat ya. Itu dulu yang kita utamakan, memberi manfaat kepada teman-teman yang kiranya bisa kita bantu, tentu dengan background dari yang ada di depan kamera ini nih, Pak Haji Sam sama Ki Jagaraksa. Ya. Oke, begitu aja ya. Nggak ada yang mau disampaikan lagi nih. Oke teman-teman, kita tutup dulu podcast ini. Mau disampaikan apa? Share, like, komen? Ya pokoknya di share, like, sama komen lah. Mohon di share, di like, di komen, dikasih input, masukannya apa yang kurang, biar kita bisa review nanti ke depannya buat teman-teman juga. Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.